Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, halo podcast di manapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Harun Loji, dalam acara obrolan santai. Sudah ada narasumber kita yang telah hadir di studio podcast. Ada Kakak Alexander Segei. Selamat datang. Apa kabar? Selamat datang, baik. Alhamdulillah, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sudah. Ya, obrolan santai kita pada siang hari ini, Kakak Alex, kalau semua yang hadir di Halo Podcast itu semua dipanggil kakak. Jadi siapapun dia yang datang kita panggil kakak. Jadi tidak ada yang, kita semua sama-sama besar di sini. Tidak siap. ada gap-gap antara narasumber dan moderator. Jadi semua yang ada Jadi saya panggil kakak. Iya. Baik. Jadi supaya kita semua itu nanti akan jadi besar karena kakak itu pasti dia besar. Ya, wacana pemekaran Papua, Provinsi Papua Barat Daya dalam pandangan kakak Alex selaku seorang aktivis HMI Cabang Sorong, silakan. Ya, langsung saja ini, Kakak. Saya sebenarnya tidak terlalu ini ya. Bagi saya bukan, sebenarnya kalau kita mau apatis, bukan urusan kita begitu. Itu urusan negara, dalam hal ini misalnya yang punya kepentingan para stakeholder. Tapi kita terlepas daripada itu, kita juga pasti bisa berbicara, menuangkan pandangan dan lain sebagainya. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kan sudah selesai. Ada beberapa kelompok yang mencoba memainkan isu opini untuk menolak. Tapi bagi saya yang menolak maupun yang mau memprovokasi untuk menolak ini sebenarnya dari sisi sosial sebenarnya mereka tidak menghargai saja. Mereka tidak menghargai karena sudah lama, ini sudah terlalu lama para pendahulu khususnya di Papua Barat Daya, para tokoh-tokoh itu sudah mendorong sudah lama. Nah ini baru karena kebetulan saja di zaman ini baru disahkan. Tapi kemudian untuk menerima dan menolak itu saya rasa ini nanti akan ada dikotomi sosial antara si A dan si B. Nah, kalau saya sebenarnya kita harus berperan aktif untuk memberikan ide dan gagasan karena Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama, gitu. Ya, Kakak Alex, bukankah kalau kita membaca regulasi dan juga undang-undang terkait dengan asas pemekaran ini kan, bukankah salah satunya adalah asas desentralisasi, yang mana memperpendek rentang kendali dalam hal percepatan pembangunan. Iya, soal rentang kendali saya rasa pertama kemudian saya bukan menolak, tetapi saya agak sedikit skeptis dengan soal rentang kendali. Karena kalau soal rentang kendali ini zaman sudah modern, teknologi semua sudah. Jangankan itu, lintas negara saja, presiden Indonesia dengan presiden lain itu kalau mau rapat itu saya sudah pakai pakai link itu, ya kan, antar ini. Jadi saya rasa kalau soal rentang kendali enggak. Ini soal kebutuhan masyarakat yang sampai hari ini mungkin dirasa kurang. Contohnya soal pembangunan yang tidak merata, soal pendidikan. Nah ini yang perlu diperhatikan, dan ini jadi bahan, ini seharusnya jadi bahan untuk teman-teman dan para tokoh-tokoh
yang kemudian hari ini memperebutkan atau memperdebatkan tentang Provinsi Papua Barat Daya. Kalau soal rentang kendali saya skeptis dengan soal itu. Ya, terus bagaimana pandangan Kakak Alex selaku aktivis melihat ruang ataupun peluang kehadiran Papua Barat Daya yang hari ini beribu kota di Kota Sorong? Eh, itu katanya sementara. Entah itu nanti dilanjutkan apa tidak, tapi setahu saya itu sementara. Hanya saja di beberapa momentum itu kan PJ Gubernur sendiri itu katanya sudah mengecek lokasi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk eh, ibu kotanya di Kota Sorong, tepat di Kota Sorong atau belum, itu kita belum tahu karena masih ada lokasi yang lebih ini lagi. Tapi spesifiknya memang dalam undang-undang itu, dalam aturan itu kan sudah jelas di Kota Sorong. Di sisi itu saya pikir manfaatnya sangat besar bagi para teman-teman aktivis dan senior-senior aktivis juga, itu manfaatnya sangat besar. Hari ini apa yang kita lakukan kemarin, bahwa gagasan-gagasan itu muncul dari ruang-ruang yang hampa. Hari ini kita harus membuktikan bahwa dengan adanya pemekaran Papua Barat Daya, kita semua harus terlibat aktif. Ya, pemekaran Papua Barat Daya adalah perjuangan para defending father kita yang cukup menyita waktu, kemudian juga tenaga dan pikiran, bahkan materi maupun non material. Nah, tentunya yang kemudian ketika hari ini pemerintah dalam hal ini Presiden dan jajarannya ketika mengabulkan aspirasi yang sudah diperjuangkan begitu lama. Nah, apa harapan dampaknya menurut Kakak Alex dalam kacamata aktivis HMI di Kota Sorong? Eh, Bagi saya, kalau para funding father itu menguburkan dan lain sebagainya, itu saya pikir keliru. Karena hari ini bukan saja yang memperjuangkan yang menerima, tapi banyak masyarakat juga yang menerima. Karena masih banyak ruang yang hari ini, contoh saja kita kita coba-coba berasumsi saja bahwa kalau Papua Barat Daya ada, kan jelas itu tompu saudara-saudara yang hari ini kuliah nganggur bisa jadi pegawai gitu. Ruang itu besar bagi bagi teman-teman yang hari ini sama saja tuh perjuangan juga orang lain punya kepentingan. Nah, ini yang harusnya soal distribusi tempat kekosongan itu, misalnya kayak pegawai tadi gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk sudah isi. Saya rasa kalau untuk dikuburkan, itu posisi yang agak sedikit skeptis. Ya, kalaupun kita membaca regulasi dan juga terkait dengan beberapa semangat pemekaran itu kan tidak lepas daripada kesejahteraan. Nah, untuk Papua Barat Daya sendiri yang sudah hari ini memisahkan diri dari ibu kota induk Papua Barat yang sebelumnya beribu kota di Manokwari. Nah, apakah mungkin dengan terbentuknya Papua Barat Daya menjadi sebuah jaminan kesejahteraan masyarakat itu akan terwujud? Silahkan. Nah, saya sepakat dengan kakak punya pertanyaan ini, tapi saya pertanyaan ini lebih tepatnya kepada stakeholder yang sekarang lagi ini. Hanya saja mari kita sebagai aktivis, saya mencoba untuk berpikir supaya kita sama ini jawab saja. Soal kesejahteraan ini kan poin yang paling penting soal di dalam ini regulasi pemekaran Papua Barat Daya. Hanya kalau kita lihat, kalau soal kesejahteraan saja yang diperhatikan, maka soal politiknya tidak ada, soal sosialnya kita tidak akan bahas. Nah, mentok-mentoknya masyarakat akan meminta bahwa coba kucuran dana itu demikian dibangun ini. Kan kebanyakan masyarakat tidak berpikir begitu. Yang masyarakat pikirkan adalah
adanya pemekaran Papua Barat Daya semakin banyak uang yang masuk, Ya. begitu. Padahal soal kesejahteraan kan bukan hanya porsi uang dibagi Ya. atau ini dibagikan, tidak. Ada hal-hal lain yang akan diperhatikan oleh stakeholder hari ini di Papua Barat Daya. Ya, supaya tidak menjadi pemekaran ini hanya menguntungkan para elit yang kemudian diberikan otoritas dan kewenangan untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Nah, menurut kacamata Kakak Alex selaku aktivis HMI Cabang Sorong, apa tips atau cara yang memang tepat dalam pendistribusian itu? Silakan. Soal pendistribusian, hari ini kita kenal dengan saya sedikit ini ya, maksudnya kenal ini dengan tompu istilah otsus dan lain sebagainya. Nah kalau saya istilah otsus itu, mari pelan-pelan kita bahas dia secara terukur. Karena begini, dalam otsus itu kan bilang bahwa 80-20 orang lain datang tes di tanah Papua misalnya, aku jangan berharap untuk lolos. Nah, karena teman-teman saudara-saudara Papua ini masih banyak. Kalau saya bukan soal itu ya. Kalau saya bukan soal 80-20-nya, tapi soal kesiapan untuk menghadapi masa depan. Karena di pemerintahan itu pun yang dipikirkan adalah masa depan ini di tanah dan negeri. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa 80-20 itu menjadi porsi, jadi sehingga tidak perlu lagi kita asal kita punya pengetahuan untuk itu salah. Soal 80-20 atau soal yang tadi itu kita bergeser agak sedikit keluar untuk membahas persoalan tadi yang kakak tanya itu. Soal itu saya pikir kita ini pertama soal distribusi saja. Yang kedua, keterlibatan kita seharusnya begini, para stakeholder itu sudah harus melibatkan pemuda atau aktivis. Dalam hal ini ya, hari ini lagi aktif-aktifnya di Sorong maupun Papua Barat Daya lah. Itu harus dilibatkan dalam membahas isu-isu lingkungan, isu-isu pembangunan, isu-isu soal perkembangan sosial. Ini yang perlu pemerintah, khususnya misalnya kayak gubernur, PJ gubernur kan, gubernur Papua Barat Daya. Ini harus melibatkan kaum intelektual, kaum muda intelektual untuk membahas tentang perkembangan. Ya, kemudian begini, kerinduan terkait dengan kehadiran Papua Barat Daya ini menjadi kerinduan bersama. Tapi kemudian saat negara menunjuk salah seorang PJ yang kemudian diberikan kewenangan untuk secara administrasi memimpin Provinsi Papua Barat Daya yang baru seumur jagung, tapi kemudian ada kelompok-kelompok kecil yang misalnya tidak sepakat, tidak setuju, bahkan ingin melakukan penolakan. Nah, analisis Kakak Alexander Segei selaku aktivis HMI Kota Sorong seperti apa? Ini sebenarnya kalau soal penolakan dan kan sebagian kita kenal ini, jadi mungkin agak sensitif kita menjawab. Hanya saja saya coba untuk menjawabnya secara profesional bahwa mau ditolak ataupun tidak, tetap orang bilang barang dia ada sudah ada. Tinggal bagaimana caranya dikelola. Kan kita bisa berspekulasi kasar sekali nih bahwa orang tolak ini kan hanya karena tidak memenuhi kepentingan. Bahasa kasarnya isi perut dan lain sebagainya. Tapi hari ini kalau kita lihatnya secara objektif, mereka butuh untuk dirangkul kembali. Mereka butuh untuk bagaimana supaya solusimu ini, mereka ini seharusnya menarik gitu. Mereka yang menarik. Kalau kita bicara dalam perspektif negara, misalnya PJ gubernur adalah bapak di Papua Barat Daya, maka dia panggil anak-anak itu,
kalau kita bicara orang tua ya, PJ Gubernur misalnya PJ Gubernur ini adalah bapak di Papua Barat Daya, maka panggil anak-anaknya yang ribut. Kenapa? Gitu. Oh, jadi ini bagaikan analogi kan tidak semua anak itu kan ada yang Ya, semua baik, jadi benar. tinggal bagaimana memposisikan diri sehingga itu tidak menjadikan apa gap Ya. yang polemik, justru itu alangkah efektifnya kalau dirangkul itu semakin baik. Dirangkul, ya, Ya, benar. supaya tidak menjadi, karena kalau kita membaca regulasi lagi-lagi kembali sebuah daerah otonom baru seketika ditetapkan jadi administratif itu memang ada proses administrasi menuju definitif. Nah, resistensi dalam administrasi ini bisa saja ditarik kembali oleh pemerintah pusat manakala kondisi konflik sosial tidak mampu diatasi dengan Ya, misalnya benar. kerikil-kerikil kecil yang seperti ini. Oke, terakhir dari kami, apa harapan Kakak Alex selaku aktivis dalam hadirnya Provinsi Papua Barat Daya yang masih seumur jagung dalam konteks dampak sosialnya ke masyarakat? Iya, kita berbicara soal provinsi baru, Ya. maka kita berbicara soal masa depan, soal harapan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak lebih daripada apa yang sudah kita diskusikan banyak di banyak-banyak tempat, di banyak-banyak sekarang kan lagi rame. Kalau diskusinya itu selalu ke warkop, kafe-kafe kan. Artinya di banyak-banyak kafe itu, di banyak-banyak warkop kita diskusi tentang perkembangan Papua Barat Daya. Tapi langkah konkret kurang. Nah, di situ kekurangan para aktivis khususnya di Papua Barat Daya yang kita kenal ya sekarang ini. Kekurangan kita adalah habis di meja kopi, habis di gelas, di sendok kopi. Berarti kurang di tindakan ya, Ya, lebih benar. banyak. Ya. Artinya ini bukan main Ya, ya. di samping otokritiknya Ya, kita ya. juga ada bahwa benar bagaimana kita mau berkembang kalau habis kita punya konsep Ya, kekerasan habis di atas Ya, meja. habis dari Nah, harapan saya itu sederhana. Pertama untuk para senior-senior Ya. yang aktivis, teman-teman yang aktivis, kita jangan mengulangi hal yang sama dan berulang-ulang. Nanti akan jadi budaya, yaitu diskusinya hanya sebatas warung kopi Ya. tanpa tindakan. Jadi diskusi dari jam 6 sampai jam 12, 6 jam Ya. habis, untuk besok jam 6 habis lagi. Besok tinggal diulang lagi. Ya. Jadi Begitu. kita hanya Nah, kita tidak boleh mengulangi hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sederhana. Kan PJ Gubernur itu Papua Barat Daya itu sudah punya program 100 hari kerja, Ya. membenahi pemerintahan, mengisi kekosongan struktural dan lain-lain banyak itu. Harapan saya kalau bisa itu dulu dibuktikan, karena sudah hampir lebih nih, sudah mau mendekati atau sudah hampir lebih 100 hari kerja. Kan itu 100 hari kerjanya itu fokus kan ada berapa? Belum, bukannya beliau baru Enggak, programnya, program 100 hari Iya, kerja iya, itu. iya. Jadi program 100 hari kerja itu yang coba dijalankan Diimplementasikan, secara diimplementasikan secara ini. Karena hampir di banyak tempat, hampir di banyak kondisi itu kadang pemerintah hanya karena mengamankan konflik lalai untuk menyelesaikan programnya. Ya. Begitu. Nah, kalau banyak program begini kemudian diimplementasikan semua, saya pikir soal kesejahteraan dalam tanda kutip itu kita bisa lihat dia punya perkembangan gitu. Kembali ke konsep awal soal pemekaran itu. Jadi saya pikir kalau dalam jangka waktu program 100 hari kerja ada beberapa program yang dijalankan oleh gubernur itu saya rasa bisa lah. Tapi itu juga tidak lepas daripada dukungan berbagai pihak yang ada di kota untuk mewujudkan capaian kerja yang digagas oleh yang pasti PJ, ya. Itu pasti. Ya. Tetap mau tidak mau, suka tidak suka, semua stakeholder harus terlibat. Ya. Partisipasi dalam soal ini, soal program PJ Gubernur yang sudah dicanangkan. Dan lagi-lagi kita para aktivis, mahasiswa dan pemuda paling tidak harus juga berada di tengah-tengah pergelutan ini. Ya. Seperti itu. Oke, demikian obrolan santai kita pada
siang hari ini. Terima kasih Kakak Ali Siap, selaku Kakak. narasumber sudah meluangkan waktu. Halo pemirsa, halo podcast dimanapun Anda berada. Kita akan bertemu dan berjumpa lagi di diskusi dengan narasumber lainnya, dengan topik-topik lainnya. Saya Harun Loji, pembawa acara Halo Podcast bersama Kakak Ale selaku narasumber. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.